Tadi tidak membeda-bedakan ladang amal. Nah ini yang ikhlas itu istiqomah. Karena dia tidak dipengaruhi oleh sikap orang, maka dia kuat sekali beramal. Makin berat, makin kuat beramal. Karena tahu pahalanya di sisi Allah itu besar sekali. Orang yang ikhlas, yang dipikir itu bukan amalnya. Yang dipikir itu diterimanya amal. Beda loh hadirin, orang yang memikirkan amal dan memikirkan diterimanya amal. Makanya orang yang ikhlas tuh di awal, di tengah, di akhir tuh serius ngejaga amal dia. Karena ada yang ikhlas di awal, di tengah belum tentu ikhlas. Di tengah terjaga ikhlas, sesudahnya belum tentu. Namanya sum'ah, orang yang senang memamerkan amalnya dengan ceritanya. Silahkan azan, sepi, tidak ada orang di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada yang muji karena sepi. Tiba-tiba mulai berdatangan. Oh ini yang adanya merdu, tewel, indah tuh. Lalu mereka pada ngobrol. Itu calon mertuanya datang, wow makin riba. Bisa belok itu yang tadinya karena Allah jadi karena calon. Mungkin sedang azan tidak terdengar selamat. Sesudah azan, selamat ya, kamu yang tadi azan ya, suaranya merdu sekali. Itu belum saya keluarkan yang aslinya. Makanya itu kalau ada yang saum Senin Kemis nggak usah ditanya, kasihan. Lagi saum Senin Kemis enggak? Yang tadinya ikhlas nggak diketahui bisa keluar kan? Ya alhamdulillah saya sedang saum karena saya ini sudah hampir 5 tahun saum Senin Kemis istiqomah, dan selain itu juga alhamdulillah saya tahajud tiap malam, juga baca Quran 1 hari 1 juz. Ya saya rahasiakan aja. Gara-gara saudara nanya jebol tuh amal 5 tahun ya enggak? Jangan selalu nanya kalau tidak ada kepentingan, sudah berapa juz menghafalnya. Apa coba maksud kita nanya itu? Kalau tidak ada kepentingan, udah. Kalau dia masih 1 juz, malu, benar? Ya lumayan lah, sekitar 5 juz kurang 4 juz. Jadi dia bohong. Kalaupun iya, alhamdulillah saya sudah 19. Terus apa pentingnya bagi kita untuk tahu itu? Mendingan kita doakan, mudah-mudahan semua hafalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang patut bertanya sebagai gurunya atau orang yang harus mendapatkan laporan. Tapi kalau kita nggak ada keperluannya, hanya iseng-iseng aja, itu bisa ngerusak amal orang. Karena tidak mudah. Ya, orang kalau sudah menceritakan diri, itu kecenderungannya dilebih-lebih hadirin. Kalau udah cerita diri, amal sendiri, ilmu, harta, pengalaman, itu cenderung akan dilebih-lebihkan, pakai bohong, supaya kita berkedudukan di sisi orang. Makanya paling berat dalam ngobrol itu adalah menceritakan diri. Ada kecenderungan bohongnya. Karena kan kita kalau ngobrol suka memerlukan pengakuan orang. Ih itu ya, pada waktu dulu saya haji itu ya, itu Hajar Aswad tuh, pas saya deketin orang pada minggir semua. Bohong. Lalu saya cium tuh Hajar Aswad dan dia membalas ciuman saya. Pasti kejedot sama besinya tuh hadirin. Dan ketika saya waduh mau keluar banyak orang, tiba-tiba ada orang berjanggut yang mengulurkan tangan. Padahal askar, lihat kita kejepet ya. Tapi harapannya dianggap malaikat. Terus dimodifikasi sedemikian rupa jatuhnya bohong. Nyium Hajar Aswadnya sunnah, berdesak-desakan nyikut orangnya haram, ngebohongnya haram. Jadi di mana pahalanya? Kenapa begini?
karena rindu pengakuan kedudukan di sisi orang. Alamat rumah juga bisa dimodifikasi hadirin. Berat badan ya, berapa beratnya ya 52 ya tuh. Dimodifikasi umur, pasti pengen kelihatan lebih muda. Begitulah kalau sudah cerita diri itu kecenderungannya jadi bohong. Maka jangan suka nanya orang yang membuat orang jadi ngebohong atau membuat orang jadi nggak ikhlas. Udah nggak usah usil, nggak usah segala ditanya, doakan aja. Nanyanya yang membuat aman. Sepakat tidak nih?